Pertama, iklim bumi kita sedang berubah. Kita bisa lihat buktinya, suhu bumi semakin panas, cuaca ekstrem lebih sering terjadi, dan pola cuaca yang tidak menentu. Perubahan ini berdampak pada semua orang. Tapi, dampaknya lebih besar bagi masyarakat yang rentan. Mengatasi krisis global ini butuh usaha bersama. Butuh peran aktif dari individu, masyarakat, pemerintah, dan organisasi di seluruh dunia. Perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, juga isu keadilan sosial, isu ekonomi, dan isu hak asasi manusia. Kita harus bekerja sama mencari solusi. Kita harus bertindak sekarang untuk melindungi planet kita demi generasi mendatang. Kita semua punya peran dalam perjuangan ini. Kita bisa kurangi jejak karbon kita. Kita bisa dorong perubahan kebijakan. Dan kita bisa dukung organisasi yang berjuang di garis depan aksi iklim. Bersama, kita bisa ciptakan masa depan yang lebih lestari dan adil untuk semua. Kedua, perubahan iklim berdampak lebih parah pada beberapa kelompok masyarakat. Seringkali, mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap masalah ini. Masyarakat-masyarakat ini berada di garis depan perubahan iklim. Negara-negara kepulauan menghadapi naiknya permukaan laut. Ini mengancam keberadaan mereka. Masyarakat adat yang hidup dekat dengan alam menyaksikan perubahan ekosistem yang mengganggu cara hidup tradisional mereka. Dan masyarakat berpenghasilan rendah seringkali kekurangan sumber daya untuk beradaptasi dengan cuaca ekstrem. Masyarakat bukan hanya korban. Mereka seringkali menemukan solusi inovatif untuk perubahan iklim. Mereka punya pemahaman mendalam tentang lingkungan mereka. Dan mereka mengembangkan praktik berkelanjutan yang bisa menjadi contoh bagi yang lain. Kita harus mendengarkan suara mereka. Kita harus belajar dari pengalaman mereka. Dan kita harus dukung upaya mereka beradaptasi dengan perubahan iklim. Ketiga, aksi partisipatif untuk adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, atau Pact the Air, adalah pendekatan berbasis masyarakat untuk mengatasi perubahan iklim. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengetahuan lokal dan partisipasi dalam mengembangkan dan melaksanakan rencana aksi iklim. Pact the Air menyatukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota masyarakat, pemerintah daerah, LSM, dan peneliti, untuk berkolaborasi mengidentifikasi risiko iklim, menilai kerentanan, dan mengembangkan strategi adaptasi, serta pengurangan risiko. Pendekatan partisipatif ini memastikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Ini juga bagian dari pemberdayaan masyarakat untuk memiliki rencana aksi iklim mereka sendiri. Hal ini menghasilkan hasil yang lebih berkelanjutan dan adil. Keempat, reboisasi adalah alat yang ampuh dalam melawan perubahan iklim. Pohon menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Mereka membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Proyek reboisasi juga memberi banyak manfaat, seperti kualitas udara dan air yang lebih baik, keanekaragaman hayati yang meningkat, dan peluang ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Di banyak belahan dunia, masyarakat memimpin upaya reboisasi. Mereka menanam pohon, memulihkan hutan yang rusak, dan mempromosikan praktik pengelolaan hutan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya menyerap karbon dan memulihkan ekosistem, tapi juga memberdayakan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan mata pencaharian. Kelima, membangun ketahanan. Tanggul banjir sebagai contoh di Bangladesh. Bangladesh adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Negara ini menghadapi naiknya permukaan laut, banjir yang meningkat, dan angin topan yang lebih intens. Untuk mengatasi tantangan ini, masyarakat di Bangladesh menerapkan solusi inovatif untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Salah satu solusinya adalah pembangunan tanggul banjir. Tanggul ini, yang sering dibangun dengan material lokal, membantu melindungi rumah, tanaman, dan infrastruktur dari banjir. Pembangunan tanggul ini seringkali merupakan upaya yang dipimpin oleh masyarakat. Penduduk setempat menyumbangkan tenaga dan sumber daya untuk membangun dan memelihara struktur ini. Hal ini tidak hanya membangun ketahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan solidaritas masyarakat. Suara masyarakat, dampak pada manusia. Untuk benar-benar memahami pentingnya aksi iklim partisipatif, kita harus mendengarkan suara mereka yang paling terkena dampak perubahan iklim. Komunitas kami telah hidup selaras dengan alam selama beberapa generasi, kata Anika, seorang petani dari Bangladesh.
Tapi sekarang, dengan perubahan iklim, kami menghadapi tantangan yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Banjir lebih sering terjadi dan intens, menghancurkan tanaman dan rumah kami. Tapi, kami tidak menyerah. Kami bekerja sama untuk beradaptasi. Kami membangun tanggul banjir, menanam tanaman tahan kering, dan mempelajari cara baru untuk melindungi keluarga dan mata pencaharian kami. Kisah Anika hanyalah salah satu dari sekian banyak kisah lainnya. Di seluruh dunia, orang-orang menunjukkan ketahanan dan upaya yang luar biasa dalam menghadapi perubahan iklim. Kisah mereka adalah bukti kekuatan jiwa manusia. Ketujuh, pendekatan kolaboratif LSM dan sektor swasta. Menangani perubahan iklim secara efektif membutuhkan pendekatan kolaboratif. Pemerintah, LSM, dan sektor swasta masing-masing memiliki peran penting. Pemerintah harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk aksi iklim. Ini termasuk memberlakukan kebijakan yang mempromosikan energi terbarukan, mendukung praktik penggunaan lahan berkelanjutan, dan berinvestasi dalam infrastruktur yang tahan iklim. LSM memainkan peran penting dalam memobilisasi masyarakat, mengadvokasi perubahan kebijakan, dan melaksanakan proyek aksi iklim di lapangan. Sektor swasta, dengan inovasi dan sumber dayanya, sangat penting untuk mengembangkan dan meningkatkan solusi iklim. Kedelapan, berbagi tanggung jawab, kewajiban global. Perubahan iklim adalah masalah global yang membutuhkan solusi global. Negara-negara maju memiliki tanggung jawab historis untuk memimpin dalam mengurangi emisi dan menyediakan dukungan keuangan dan teknologi kepada negara-negara berkembang. Kerjasama internasional sangat penting untuk berbagi pengetahuan, mengordinasikan upaya, dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam perang melawan perubahan iklim. Kita harus bekerja sama sebagai komunitas global untuk mengatasi tantangan bersama ini dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil untuk semua. Kesembilan, berinvestasi di masa depan kita, ekonomi aksi iklim. Mengambil tindakan terhadap perubahan iklim bukan hanya hal yang benar untuk dilakukan, tetapi juga hal yang cerdas untuk dilakukan. Berinvestasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi, dan infrastruktur yang tahan iklim menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi biaya perawatan kesehatan yang terkait dengan polusi udara. Lebih lanjut, kegagalan untuk bertindak terhadap perubahan iklim akan memiliki konsekuensi ekonomi yang menghancurkan. Peristiwa cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan dampak lain dari perubahan iklim akan mengganggu rantai pasokan, merusak infrastruktur, dan membuat jutaan orang mengungsi, yang mengarah pada ketidakstabilan ekonomi dan kerusuhan sosial. Berinvestasi dalam aksi iklim adalah investasi di masa depan kita, masa depan anak-anak kita, dan kesehatan jangka panjang planet kita. Kesepuluh, kekuatan partisipasi, katalis untuk perubahan. Pendekatan partisipatif terhadap aksi iklim tidak hanya lebih efektif, tetapi juga lebih adil dan merata. Ketika masyarakat diberdayakan untuk berpartisipasi dalam desain dan implementasi solusi iklim, mereka lebih mungkin untuk mendukung solusi tersebut, yang mengarah pada hasil yang lebih berkelanjutan dan lancar. Lebih lanjut, pendekatan partisipatif memastikan bahwa suara masyarakat terpinggirkan, yang seringkali terkena dampak perubahan iklim secara tidak proporsional, didengar dan kebutuhan mereka terpenuhi. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk semua. Kesebelas, ajakan bertindak, membangun masa depan yang berkelanjutan bersama. Saatnya untuk bertindak adalah sekarang. Perubahan iklim adalah tantangan yang menentukan di zaman kita, dan kita harus bertindak cepat dan tegas untuk mengatasinya. Tapi ada harapan. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil untuk semua. Kita harus mengurangi jejak karbon kita sendiri, mengadvokasi perubahan kebijakan, mendukung organisasi yang bekerja di garis depan aksi iklim, dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin kita untuk menciptakan masa depan yang adil dan berkelanjutan. Mari kita rangkul pendekatan partisipatif terhadap aksi iklim, rangkul kekuatan aksi kolektif, dan bekerja sama untuk membangun dunia yang lebih berkelanjutan dan adil untuk generasi mendatang. Terima kasih.